Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guru, berjumpa kembali di channel Sasminto Abqori. Dan pada kesempatan kali ini ya, saya akan membagikan informasi mengenai cara mencetak kartu CBT pada seleksi pelatih daerah dalam program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PPKB Pendidikan Agama Islam, yang mulai hari ini ya sudah bisa untuk mencetak kartu ujian. Dan untuk sahabat guru semuanya, mungkin yang saat ini baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe agar channel ini lebih berkembang dan sahabat guru bisa mendapatkan informasi terbaru yang akan saya bagikan untuk sahabat guru semuanya. Baik, langkah-langkahnya untuk itu langsung saja kita membuka di browser di Mozilla ataupun di Google Chrome ya. Kemudian kita ketikkan di browser siagapendis.com. Setelah itu kita klik login Pendis dan kita masukkan akun dan juga password. Kemudian kita klik masuk. Dan ini merupakan tampilan awal ketika kita telah membuka Siaga Pendis ya. Dan kemudian kita langsung scroll ke bawah untuk mencetak kartu. Dan di sini terdapat beberapa panduannya. Kita klik di pendaftaran seleksi PD. Kita klik di pendaftaran seleksi PD. Kemudian akan muncul ya seperti ini. Dimulai dari surat seleksi pelatih daerah program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dan di sini tanggal buka pendaftaran ya, ini sudah tertera semua dan mulai tanggal 1 Oktober ini merupakan tanggal cetak kartu. Dan untuk cetak kartu langsung saja kita klik di kartu CBT yang bagian tengah ya. Di sini terdapat tiga menu ya. Yang pertama kita cetak dulu kartu CBT. Dan setelah tercetak ya, nanti kita akan diarahkan seperti ini. Dan ini merupakan kartu tes untuk simulasi dan juga ujian. Dan di sini juga ada beberapa tata tertib ya yang harus kita ikuti. Tata tertib ujian CBT yang pertama ini panduan instalasi dan aplikasi CBT PKB 2022. Ini bisa diunduh di http://bit.ly CBT pelatih PKB 2022. Kemudian yang kedua, gunakan akun siaga termasuk nomor akun dan password untuk login ke aplikasi CBT seleksi pelatih daerah. Kemudian yang ketiga, peserta harus sudah memasang program aplikasi Save Exam Browser atau SEB dan file konfigurasi SEB ke dalam laptop maksimal 50 menit sebelum pelaksanaan tes. Artinya saat ini ya kita sudah bisa untuk menginstal aplikasi Save Exam Browser dan juga file konfigurasi SEB yang kita gunakan untuk melakukan simulasi ujian dan juga pelaksanaan ujian CBT-nya. Kemudian untuk poin yang keempat, peserta harus masuk di ruang Zoom paling lambat 60 menit sebelum pelaksanaan tes dimulai. Nah, untuk sahabat guru misal yang mendapatkan jadwal di pukul 14 ya ataupun di pukul 2 siang, artinya sahabat guru sudah bersiap-siap ketika pukul 13 nya sudah mulai mempersiapkan ya untuk install aplikasi dan juga persiapan-persiapan yang lainnya sebelum masuk di ruang Zoom. Kemudian untuk poin yang kelima, peserta harus mengikuti tes sesuai jadwal dan waktu yang sudah ditentukan. Ini merupakan jadwalnya berbeda-beda antar provinsi dan provinsi yang lainnya. Jadi silakan dipantau terus untuk akun siaganya untuk mengetahui jadwal baik itu simulasi ataupun pelaksanaan CBT, dan jika lulus nanti ya untuk jadwal wawancara itu ada semua di akun siaga Bapak Ibu guru semuanya. Kemudian untuk poin yang keenam, peserta harus berpakaian sopan dan rapi ya, dan tidak diperkenankan untuk menggunakan kaos ya. Sahabat guru bisa menggunakan kemeja ataupun batik ya yang kira-kira pantas dan sopan ketika kita mengikuti ujian. Kemudian di poin yang ketujuh, peserta mengerjakan ujian di dalam ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan cukup tanpa ada orang lain. Ini seperti waktu pretest PPG kemarin ya. Kemudian untuk poin yang kedelapan, jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera zoom di HP dan posisi HP bisa di depan, samping, kanan, atau kiri. Dan kemudian meja harus dibersihkan dari barang-barang selain KTP atau identitas
kartu tes, laptop, botol atau gelas air minum transparan, kemudian obat-obatan pribadi bagi peserta yang sedang sakit, kemudian kertas kosong dan satu alat tulis. Selain itu ya, laptop bersih dari kabel lain kecuali kabel cas ya. Kabel-kabel lain ini tidak diperkenankan ya. Kemudian di poin yang ke-9, peserta harus mengikuti dan menaati pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan tes berlangsung. Proses verifikasi data, ruang, dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom yang ada di handphone kita masing-masing. Kemudian di poin yang ke-10, apabila pada saat pelaksanaan tes terjadi kendala teknis di perangkat peserta, peserta hanya diberi waktu maksimal 5 menit untuk memperbaiki. Kemudian di poin yang ke-11, peserta harus mengerjakan tes secara mandiri, tidak dibantu oleh orang lain atau alat lain. Di poin 12, selama mengerjakan tes, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Kemudian di poin yang ke-13, HP yang digunakan untuk Zoom disetting dalam posisi hening. Untuk panggilan telepon, unmute untuk Zoom. Di poin 14 ya, peserta dilarang mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal dalam bentuk apapun. Nah, ini dilarang keras ya untuk menyebarkan soal apapun ketika kita melaksanakan seleksi pelatih daerah ini ya. Di poin 15, peserta dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan tes. Kemudian di poin 16, peserta dilarang meninggalkan tempat duduk yang terpantau oleh kamera HP. Kemudian yang ke-17, peserta dilarang pergi ke toilet selama ujian berlangsung. Nah, untuk itu ya, sebelum pelaksanaan ujian dimulai, usahakan sahabat guru ya untuk buang air kecil dan lain sebagainya nanti setelah ujian tidak mengganggu pelaksanaan ujian. Kemudian di poin 18, peserta dilarang makan dan atau merokok pada saat mengerjakan tes. Ya karena ini dipantau ya dari aplikasi Zoom yang terpasang di HP. Kemudian di poin 19, peserta dibolehkan minum air putih dari botol transparan atau minum obat pada saat mengerjakan ujian. Untuk sahabat guru, mungkin pada saat pelaksanaan tes ini sakit ya bisa minum obat namun dengan menggunakan botol atau gelas transparan. Kemudian di poin yang ke-20, panitia atau pengawas berhak menghentikan pelaksanaan tes yang sedang berjalan untuk peserta jika melanggar ketetapan dan peraturan. Di poin berikutnya ya, ini merupakan sanksi-sanksi ketika pelaksanaan tes berlangsung. Sanksi pertama, ya ini mematikan suara HP, ini merupakan diperingatkan oleh pengawas. Kemudian poin yang ke B ya, ini berpakaian tidak sopan juga diperingatkan oleh pengawas. Nah, ketika terlambat masuk Zoom, ini sanksinya cukup berat, bisa didiskualifikasi. Kemudian pelanggaran berikutnya, yakni menyebarkan soal, pelanggarannya sanksinya bisa didiskualifikasi. Kemudian waktu pelaksanaan tes ini dibantu orang lain, ini juga sanksinya didiskualifikasi. Dan berikutnya memalsukan data ya, ini juga sanksinya bisa didiskualifikasi dalam tes pelatih daerah PPKB PAI tahun 2022. Demikian sahabat guru, informasi yang dapat saya bagikan untuk kesempatan kali ini ya. Dan mudah-mudahan saat pelaksanaan simulasi atau tes CBT nantinya ya, tidak ada kendala yang berarti baik dari jaringan ataupun hal lainnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang ikut seleksi pelatih daerah PPKB PAI tahun 2022 ini ya, dapat sukses, lulus, dan bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.